Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia, salam kemakmuran untuk kita semua ya. Malam ini ya di 10.10 saya akan berbicara sedikit tentang peta jasa pengiriman di Shopee ya. Karena Shopee itu salah satu marketplace yang membuka luas jasa-jasa pengiriman ya. Berbeda dengan Lazada yang memang melakukan monopoli lah ya terhadap jasa pengiriman, tetapi Shopee lebih membuka ya pada jasa-jasa pengiriman lainnya. Ya, kita akan lihat ya bagaimana peta atau pembagian kue daripada jasa pengiriman pada event belanja nasional lah atau promosi event 11.11 ini ya. Oke, kita akan lihat ya. Di sini ada beberapa jasa. Ini salah satu sampling ya yang kita ambil di di toko online kita ya, di toko online kita sampling. Dan menurut pengamatan saya ya, sampling yang ada di toko ini sangat kuat ya. Karena toko ini cukup mewakili ya keadaan apakah itu sesuatu itu rame atau tidak. Biasanya itu seperti itu ya. Misalnya toko ini rame, penjualan toko lain juga cenderung untuk rame ya. Dan toko ini pun menjadi sampling yang kuat ya, sampling yang kuat untuk jasa-jasa pengiriman yang memang bisa kita analisis ya. Apakah sampling ini mewakili? Tentu jawabannya tidak, tetapi ini salah satu sampling yang kita punyai ya. Nah, yang pertama jasa pengiriman yang ada itu adalah anterin aja, GoSend, GoSameday, ID Express, JNE OK, JNE Regular, JNE Yes, JTR, JNT Express, JNT Jemari, Ninja Express, Pos Kilat Khusus, Si Cepat Rek, Si Cepat Halu, Shopee Express Instan, Shopee standar ya. Nah, ini ada beberapa yang tidak kita aktifkan kayak Go Someday, Go Express Someday, dan Shopee Express Instan. Kenapa? Karena memang kalau kita aktifkan itu pekerjaan kita lebih terburu-buru ya, lebih bertarung dengan waktu sehingga barang itu harus ready. Ya, sebenarnya kalau orang membeli dalam satu item tidak masalah ya, tapi kalau dia campur, nah ini yang menjadi suatu masalah apabila mereka menggunakan jasa pengiriman express ya. Nah, kita akan lihat ya petanya ya. Yang pertama bahwa total order kita tuh kurang lebih 149 ya, dengan komposisi ya, dengan komposisi apa namanya anterin aja ini mendapat apa namanya orderan 1, ID Express 58, JNE regular 1 ya, JNT itu 48, si cepat rek 12, cepat halu 6, Ninja itu 5, Pos 0 ya, dan Shopee standar itu 18 ya. Dengan persentase yakni anterin aja tuh 0,6%, ID Express tuh 38,9%, JNT itu 32%, si cepat tuh kurang lebih 12,8%, Ninja tuh 0,3%, JNE itu 0,6%, Shopee Express tuh kurang lebih 12% ya. Artinya di sini pos kilat sama sekali nol ya, pos kilat sama sekali nol, tidak mendapat orderan sama sekali dengan sampling 149 orderan.
Ini sebenarnya catatan penting ya bagi jasa pengiriman pos kilat. Ini kenapa pos kilat khusus itu tidak apa namanya mendapatkan jatah di dalam order dalam event 11-11 ini ya. 10-10 ini sorry ya. Karena eh, pos itu memakai sistem apa namanya sistem tidak tidak online ya, resinya ya, manual ya. Sehingga itu menjadi salah satu pilihan seller untuk atau pilihan pembeli tidak menggunakan pos ini, atau pilihan seller tepatnya lagi ya tidak mengaktifkan jasa pengiriman pos ini dikarenakan memang sangat ribet apabila mereka mengaktifkan. Sebagai contohnya misalnya di sini ya ID Express ini kan ini baru nih ya, tapi dia menjadi satu primadona ya, menjadi suatu boom ya dilakukan uh, oleh Shopee ya, karena sepengetahuan saya Shopee itu ngelok ya ke apa namanya kayak di Express, apabila orang beli tidak apa memilih jasa pengiriman maka akan diarahkan kepada ID Express. Nah, eh, si cepat ini kenapa turun ya? Nah, ini pertanyaannya. Kalau bagi teman-teman yang bermain di online ya, si cepat ini berapa bulan atau berapa tahun yang lalu tuh sangat fenomenal ya dengan halunya, dengan ini. Karena saya tangkap ya dan saya lihat bahwa si cepat itu resinya sering delay ya. Jadi apalagi cash kapan ya waktunya itu ya, kalau nggak 6 bulan yang lalu dalam satu event itu barang itu banyak yang tidak pindah, mereka book ya, mereka book sistem barang tidak pindah sehingga orang banyak mengirimkan double ya. Nah, ini yang menjadi pukulan telak bagi secepat kenapa mereka turun. Jadi analisis ini memang analisis praktisi ya, saya kasih tahu ya. Jadi poin-poin bagi jasa pengiriman yang ingin maju ya, ya dia harus mendengarkan salah satu video saya ini ya, untuk apa namanya untuk menjadi suatu pembanding ya. Nah, kalau antarin aja ini karena baru ya, anak perusahaan dari grup ASA ini karena baru wajar ya. Nah, tetapi dia baru masuk ya kurang lebih ya 2 minggu sampai 1 bulan ini ya, sangat wajar ya. Dan sebelumnya memang dia mendapat privilege di Tokopedia ya. Wajar lah ya. Nah, JNT ini cukup apa ya, cukup stabil ya dengan 48 itu hampir berapa persen tadi ya, hampir sorry saya lihat dulu, hampir 32% ya dia menguasai pasar, pangsa kue pasar di jasa pengiriman di 10-10 ini, karena memang kendalanya jarang terjadi masalah di JNT ya. Dia secara sistem bagus, secara pick up-an juga bagus, target-targetnya terpenuhi. Itu yang menjadi suatu poin Genti itu tetap stabil. Dan baru-baru dia mengeluarkan Genti Jemari ya. Genti Jemari ini kalau tidak salah ya, saya karena diberitahu oleh pick-up-an itu, Genti Jemari itu adalah apa namanya paket itu bisa kita ambil di apa namanya di Gentinya ya, keagenannya, karena mungkin ya pemesan itu tidak mau ribet atau bagaimana karena keluar kota atau gimana sehingga dia memilih Jenti Jemari. Intinya Jenti Jemari itu tidak diantar ke rumah tetapi diambil ke jasa pengiriman Jenti yang atau agen-agen Jenti yang telah ditunjuk. Nah, JNE ini sama ya, dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Kenapa? Karena memang JNE ini agak agak mahal, ongkosnya agak lebih mahal ya. Dan juga nah ini salah satu pukulan telak bagi JNE ya. JNE itu kalau dia mendengar ini ya, mendengarkan apa yang saya omongkan, apa yang saya beri masukan, insya Allah JNE itu bisa berkembang lebih baik, atau bisalah targetnya bisa sampai 10-15% dari pasar pangsa pengiriman ya. Mungkin manajemen Jenti nggak melihat mungkin ya, tetapi saya melihat sebagai pelaku pasar, sebagai praktisi pasar, bahwa di Shopee itu kan ada ya pilihan ketika orderan masuk tuh antar ke counter dan
dijemput ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ketika kita memilih paket itu apa namanya di pick up massal atau secara online atau secara tidak diantar di drop, tetapi tetap tidak ada yang nelpon kita, nggak ada yang ngubungin kita, nggak ada yang mau jemput. Artinya eh, perang kepada JNT itu mereka tidak mempunyai kurir atau mempunyai sprinter, atau kalau di pos itu ada orange ya, mereka nggak punya ya, sehingga itu pukulan telak ya bagi JNE ini, tidak bisa berkembang terlalu jauh karena memang mereka membuat suatu sistem atau sistem telah disediakan tetapi mereka tidak menggunakan channel-channel tersebut ya. Nah, ini menjadi suatu apa namanya suatu catatan penting untuk JNT apabila ingin berkembang. Nah, Ninja Express ini mengalami penurunan juga ya yang sangat dalam ya. Karena di beberapa setahun yang lalu tuh penjualannya masih sangat bagus di Shopee ya. Tapi sejak masuknya ID Express, sepertinya ID Express lebih di anak emasin ya oleh Shopee, sehingga Ninja Express pun agak jatuh ya. Dulu mungkin ya, analisis saya itu ongkir yang paling murah tuh ke Jakarta kan 6.000 tuh Ninja ya. Tetapi sekarang ada ID Express yang mungkin mencapai cuma 5.000 atau setara dengan tarif Wahana Express ya. Jadi sehingga mungkin ya dalam analisis saya, di samping dia anak emasin oleh atau diberi ruang dulu oleh oleh Shopee untuk membuktikan bahwa dia adalah jasa pengiriman yang mumpuni, tetapi di samping itu tarif dia juga lebih murah daripada Ninja, sehingga Ninja ini pangsa pasarnya kerebut oleh ID Express. Oke. Selanjutnya ini POS ya, yang seperti saya bilang tadi bahwa POS ini harus berbenah ya dengan manajemen baru, dengan pemilihan direksi baru yang bekas salah satu di Telkom anak perusahaannya ya, yang berbasiskan IT. Harusnya PT POS ini mulai membuat suatu terobosan-terobosan yang acceptable atau compatible dengan zamannya. Apabila mereka ini masih bersifat jadul ya, masih bersifat tidak mau kompatibel dengan zamannya, ya pasti akan terjadi kemunduran yang sangat dahsyat, bahkan bisa bangkrut ya kalau nggak hati-hati ya, karena memang nggak ada penjualan atau tidak ada yang beli produknya ya, tidak ada yang menggunakan jasanya. Nah, ini menjadi catatan penting ya bagi PT POS Indonesia. Berubahlah ya, berubahlah kalau ingin tetap eksis di dunia pengiriman. Bahwa PT POS itu nggak bisa mengelak dari zaman, bahwa zaman tuh udah marketplace ya. Di zaman sekarang orang udah resi otomatis semua. Ya, anda yang di PT POS itu masih menggunakan resi manual, ya pasti anda bawa belur lah. Itu suatu hal yang udah nggak bisa anda bantah ya. Kalau alasan anda macam-macam ya tentu sulit juga kita ngomong di sini ya. Ya karena buktinya semua jasa pengiriman yang ada di sini ya mampu untuk mengonlinekan resinya dengan sistem Shopee. Nah pertanyaannya kenapa anda sendiri yang nggak bisa? Nah, itu ya anda yang digaji lah yang menjawab itu. Ya masa orang yang nggak digaji memikirkan ini, kan nggak mungkin kan? Nah itu catatan penting ya bagi PT POS Indonesia. Ya kalau mau ada perubahan ya berubahlah, minimal resi otomatis harus anda sediakan sistem itu ya. Jika tidak ya begini-begini aja ya begini-begini aja ya. Oke. Mudah-mudahan ya PT POS, saya yakin ya dengan manajemen baru ini bisa berkembang jauh lebih baik. Selanjutnya adalah Halu, udah kita jelaskan tadi ya kenapa dia meningkat dan kenapa dia menurun pada saat ini. Selebihnya akhirnya ini kita bicara tentang Shopee Express standar ya. Ini kan kita lihat ya bahwa Shopee Express ini baru kurang lebih di nggak nyampe lah 3 minggu ini ya. Tapi penjualan udah sangat luar biasa lompatannya, jamnya ya. Ya karena memang ini keadaan ekonomi sulit ya, kita harus akui bahwa
PDP kita minus, ya undang-undang Omnibus Law itu harus hadir ya karena untuk menciptakan lapangan kerja ya investasi, dengan masuknya investasi meningkatnya lapangan kerja, harapannya kan seperti itu. Dan Shopee Express ini salah satu apa namanya salah satu cara Shopee untuk memaksimalkan gain atau profit di perusahaan ini ya, di perusahaan Shopee, mungkin induknya Shopee lah, gampang seperti itu. Pada akhirnya ya Shopee Express ini akan menduplikasi ya, menurut pandangan saya dan pandangan visioner saya, menduplikasi apa yang dilakukan oleh Alex. Mereka akan menyusun jasa-jasa pengiriman itu di bawah dia ya, mensub ke dia atau dia sebagai mastermindnya, dan jasa pengiriman lain itu mendapat kerjaan daripada Shopee Express. Saat ini ya Shopee Express menggunakan channeling Sprinter dan channeling drop point, yaitu salah satu terobosan yang sangat luar biasa, dan saya yakin dalam beberapa bulan, nggak sampai 1 tahun inilah, Shopee Express mulai menyusunkan rencana strategisnya, dan saya rasa pada akhirnya ya di Shopee itu seperti Lex ya di Lazada, Shopee juga akan mempunyai jasa pengiriman tunggal, tentunya dengan master account yang ada di Shopee, seperti mungkin JNT, ID Express, mungkin ada ya, tetapi utamanya itu orderan tuh pasti lebih besar kuenya akan dimakan oleh Shopee Express ke depannya. Saya yakin Shopee Express ini akan besar ya, mungkin suatu saat dia akan mengakuisisi beberapa jasa pengiriman yang ada di sini ya, mungkin saja ya. Karena ketika besar ya memang cara satu-satunya untuk membuat jauh lebih efisien adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan sejenisnya yang ada di sini. Dan ini tentunya akan memaksimalkan perusahaan induknya Shopee ya, yang anak perusahaannya Shopee Express Standard. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Nah, harapan kita ya dengan adanya jasa-jasa pengiriman ini itu akan lebih menguntungkan seller dan menguntungkan pembeli ya. Akhir kata ya, inilah peta atau analisis tentang perkembangan jasa pengiriman terkini di 10-10 ya, 2010-10-200, cantik sekali ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat atau owner-owner atau pemangku kebijakan jasa pengiriman mengambil keputusan berdasarkan analisis praktisi seperti saya ini, yang mungkin juga ya nilainya sangat mahal apabila dibayar sebagai konsultan. Akhir kata ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, seller, pembeli, dan juga jasa pengiriman. Akhir kata ya, tidak ada niat untuk menjatuhkan atau melebihkan jasa-jasa pengiriman, tetapi ini adalah pandangan saya seobjektif mungkin ya, berdasarkan data-data atau pengalaman-pengalaman yang saya punya ya. Akhir kata ya, jangan lupa bersedekah ya apabila kita mengambil manfaat dari video ini ya, kemana saja yang Anda inginkan, apalagi di zaman pandemi atau masa corona atau masa Omnibus Law yang kacau balau ini ya. Mudah-mudahan aja negara ini diberi keselamatan dan kita bisa melewati badai dan ekonomi kita bisa tumbuh menjadi lebih baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.